Oke, studio podcast Gregorius Chandra. Hari ini kedatangan dua orang wanita cantik, sales, pejuang hebat. Habis ikut training saya berikan tantangan. Kalau menerapkan hasil pembelajaran, jualannya bisa over target, berhak traktir saya kopi harga diri. Kopi harga diri karena ini adalah harga diri seorang sales dari pencapaian. Nah, sebelumnya saya udah sempat ngobrol sama ada Jihan. Nah, hari ini ada Anggun nih yang kemarin tiba-tiba nodong, coach, saya jadi sales terbaik di Gias. Nah, saya bilang oke, kalau gitu saatnya saya pengen ditraktir kopi harga diri. Jadi hari ini kopi semua di-provide oleh Anggun dan Jihan. Nah, Anggun pengen ngajak ngobrol. Apa yang terjadi habis kita training? Kenapa bisa tiba-tiba nodong saya kopi harga diri hari ini? Terjadi habis training itu pokoknya jadi kayak lebih ngebakar semangat gitu sih coach. Terus kayak targetin diri sendiri untuk jualannya lebih baik dari sebelumnya. Terus ya ikutin dari yang coach ajarin. Apa aja yang diajarin? Nah, kita pengen tahu nih lewat podcast kita kali ini, justru yang pada nonton kan pengen tahu sebenarnya ikut training tuh apa efeknya sih ke pencapaian. Emang sebelum training gimana? Setelah training gimana? Kenapa Anggun jadi bisa capai sampai best sales di Gias? Jadi besel sih enggak ya, banyak juga. Iya, salah satu dong. Pokoknya waktu di Gias tahun lalu tuh kan kayak ngerasa wah masih kurang nih gitu kan, jadi tahun ini harus lebih baik lagi. Ya udah bikin kalender sesuai yang coach ajarin waktu di training. Terus Oh, jadi kalender diisi full activity ya? iya. Yang kita sebut harga diri seorang sales ya. Iya, Semua betul. aktivitas jualan kalender full. Iya betul. Mulai dari selesai kita training itu benar-benar di fullin. Enggak sih tapi ya lebih baik lah daripada Oke. sebelumnya, jadi dibikin jadwalnya teratur. Terus Hari ini apa harus lagi? ngapain, harus kemana, harus follow up yang mana gitu. Terus apa lagi yang terjadi setelah itu? Setelah itu jadi banyak leads masuk dan jadi cepet ganti jadi prospek dan jadi hot prospek. Oke. Sehingga closingnya juga banyak. Wah, luar biasa. Kalau Jihan, apa yang terjadi Jihan? Yang terjadi Kita udah pernah ngobrol waktu itu di Dreamfield kan ya. Iya. Waktu itu penjualan kan Waktu itu penjualan mas lagi rame. lagi rame 2 ya. bulan terakhir. Lagi happy-happynya ya. Iya, Nah, tapi terus bulan abis itu apa yang kemarin terjadi? Bulan kemarin agak apa? down. Agak down. Iya. Saya suka cerita ini. Jadi para yang ngikutin kita tahu bahwa hidup sales itu persis yang kayak kita ngomong di kelas Iya. ya, penghasilan relatif tapi cost itu absolut. Jadi yang namanya sales itu income itu relatif. Iya. Bisa gede, bisa Bisa sedang, sedang. bahkan bisa nggak ada. Tapi yang namanya cost nggak bisa direm kan Jihan? Iya. Jadi apa yang terjadi setelah bulan lalu penjualan drop? Sekarang kondisinya gimana? Apa yang dirasakan saat ini? Ya down, nggak ada pokoknya nggak ada apa-apanya. Soalnya perasaannya juga kayak campur aduk karena nggak ada penghasilannya juga berkurang, jadi bikin down coach. Oke, nah jadi ini saya pengen teman-teman yang ngikutin podcast ini tahu. Iya. Seorang sales itu makanya saya sebut ada 3 kategori, ingat nggak girls waktu kita training? Ada yang namanya mindset, ada yang namanya skill set, ada yang namanya tools. Tools itu supporting. Nah tapi kalau mindset kita nggak dikelola, mau punya skill set mau punya tools, tetap aja susah gitu loh. Nah jadi kalau sekarang ini berarti kondisinya lagi demotivation atau gimana Jihan? Lagi apa ya? Aku juga bisa ini ya mengekspresikan. Intinya sekarang emang bener-bener lagi butuh dibakar lagi. Oke, kalau dibakar lagi kita mikir nih, apa yang bisa membakar seorang Jihan? Apa faktor yang bikin Jihan tuh nggak bisa excuse? Mau apapun yang terjadi, mau jatuh, mau duduk, mau tersungkur, pokoknya harus bangun lagi. Faktor apa yang bikin Jihan nggak bisa excuse? Keluarga sih kok, Keluarga. anak-anak. Anak-anak. Iya. Oke, jadi Jihan ini memang seorang warrior, petarung, makanya saya selalu happy banget ngundang ke podcast ya. Jihan itu single mother, fight, anak sekarang di Gorontalo ya Di Jihan. Gorontalo. Ya, jadi biar para yang ngikutin YouTube kita tahu, dari Gorontalo mengembara ke Jakarta sendirian, fight demi para kesayangan, dan sekarang lagi memperjuangkan dong ya Jihan ya. Iya, Oke, berarti kalau udah mencakup yang namanya anak, mau kondisinya apapun apapun nggak bisa nggak excuse, bisa, harus fight. harus.
Wajib itu. Jadi kalau kondisi lagi sekarang lebih sering lihat foto mereka langsung. Iya, kayak lebih sering lihat fotonya, terus telepon, video call, yang kayak gitu-gitu, Coach. Jadi biar kayak ada motivasi lagi. Ngasih tahu bahwa mama nih lagi berjuang loh ya gitu kan. Iya. Apalagi kalau anak-anaknya ngomong, "Mama cari duit banyak-banyak ya." Wah, ada yang sering ngalamin juga nggak ya? Anak yang polos itu ternyata coach dan motivator paling hebat itu bukan yang bayarannya paling mahal. Iya, bener. Tapi cukup anak yang bilang, "Mama, cari duitnya yang banyak loh." Nah, itu. Tapi cari duit banyak itu kan keinginan. Iya. Semua orang, saya nggak ketemu orang yang bilang nggak mau cari duit. Nah, tapi yang paling menentukan adalah kita mesti bersedia bayar ongkosnya. Nah, ongkos di dunia jualan itu ada dua, activity sales, dan yang kedua adalah conversion ratio. Makanya sejak kita training bareng, hasil yang kalian capai hari ini sampai bisa traktir saya minum kopi harga diri, itu karena kita benahi apa yang in control kita. Oke, jadi ya termasuk juga dengan teman-teman. Sales itu sebenarnya jualan faktornya tuh banyak sekali. Ada daya beli, ada siklus atau masa produk, ada kondisi market. Tapi semua kondisi itu kan out control. Nah, kita ke Anggun ya. Saya mau tanya dulu nih. Ya, Coach. Kalau habis kita kopi harga diri hari ini, malam kita mau lanjut fine dining nih. Oke. Nah, soal nanti malam fine dining hujan atau enggak, itu in control atau out control? Out control, Coach. Berarti hujan itu out control ya? Ya. Ya syukur Anggun jawab out control. Kalau in control ngapain jadi sales? Mendingan jadi pawang hujan kayak Kak Rara ya kan? Betul, Coach. Oke. Tapi kalau bawa payung atau enggak, in control atau out control? In control. Oke, berarti kita tahu nih, Jihan, Anggun, hidup itu soal memanage mana yang in control, mana yang out control. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di jualan, ngisi kalender setiap hari full dengan activity, ada yang namanya lead, suspect, prospect, hot prospect, sampai jadi customer, itu in control atau out control? In control. Angkat telepon atau WhatsApp bikin janji supaya bisa ketemuan, bisa bahas, in control atau out control? In control. In control ya. Ketemu kayak kita gini, ngopi, kongko, ngobrol, hahaha, bangun relationship, gali problem customer, coba cari kebutuhan keinginan dia otomotif, in control atau out control? In control. Setelah itu berikan penawaran value terbaik, bantu customer dapetin the best condition yang dia bisa dapat sampai jadi SPK, in control atau out control? In In control, control. Coach. DO memastikan delivery unit terbaik, hubungan terjalin baik, mereka memberikan yang namanya rekomendasi referral, in control atau out control? In In control. control. Jadi berarti dunia jualan itu bukan soal segala kondisi out control. Yang lebih sering kita bikin excuse untuk sesuatu yang kita in control. Makanya setuju nggak kalau Anggun sama Jihan, jualan bukan bakat, Setuju. tapi pilihan. Di bagian mana bakat? Bikin janji emang bakat. Bukan. Nah itu kan pilihan kan. Ketemu orang emang bakat. Bukan. Kan. Hari ini kita ketemu nggak butuh bakat, kita butuh keinginan untuk bertemu aja, minum kopi bareng. Jadi dunia jualan bukan soal tentang mengelola bakat, tapi mengelola usaha. Jadi kalau di kelas saya yang selalu saya ajarkan adalah fokus dong di in control. Sama seperti saya pengen ngajak Anggun malam ini fine dining. Nggak perlu ngeributin nanti malam hujan atau enggak, Anggun. Yang kita ributin, Jihan, kita bawa payung atau enggak. Nah berarti di bulan Oktober ini, baru awal bulan loh, Iya. menuju akhir bulan kan masih jauh nih. Iya, Coach. Nah kalau mau bulan depan boleh traktir saya kopi harga diri lagi. Jadi kopi mereka yang harus bayar loh ya. Saya justru ditraktir loh ini ya. Makanya ini namanya kopi harga diri. Justru kalau mau dapat fasilitas boleh traktir Coach Chandra kopi, itu berarti activity-nya mesti digas. Setuju? Setuju, Setuju. Coach. Setelah activity dia masuk jadi lead. Berarti kita harus gas segala upaya mengconvert dari lead ke suspect. Berarti ada yang namanya prospecting approaching. Dari suspect ke prospect ada yang namanya probing presenting. Dari prospect ke hot prospect ada yang namanya handling objection negotiation. Dari hot prospect jadi customer, kita bicara closing skillnya. Udah closing skill, jangan lupa maintaining service.
Dunia kita sales, dunia tiap hari kongko begini, ngopi-ngopi cantik. Tapi hasil akhirnya don't play. Setuju coach. Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi kita rubah pemikirannya, bukan kalau cari Coach Chandra pengen disemangati. Enggak, sales enggak butuh disemangati. Sales butuh satu, disiplin. Karena kalau disemangati ya cuma yes, terus mau ngapain? Iya. Sales butuh disiplin, berarti kalendernya harus keisi full, semua activity, lalu di-convert. 2 itu aja. Kalau itu dilakukan, saya menunggu lagi kembali ditodong. Coach, waktunya kapan? Pengen bayarin kopi harga diri. Setuju ladies? Setuju. Coach. Yan? Setuju. Oke, ketemu lagi konten berikut. See you all.